Matius 24 ayat 45 sampai 51. Matius 24 ayat 45. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Ayat 48. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Itu ayat keras. Dalam perumpamaan ini dipisahkan hamba yang setia dengan hamba yang jahat. Memang di hari-hari terakhir ini memang sedang terjadi pemisahan. Pemisahan di antara semua umatnya. Bukan hamba yang setia adalah orang-orang dalam pelayanan, orang-orang yang melayani di gereja, umat Tuhan. Lalu hamba yang jahat itu orang di luar, bukan. Baik hamba yang setia maupun hamba yang jahat itulah orang-orang pelayanan, orang-orang yang melayani di dalam pelayanan di dalam rumah Tuhan, umat Tuhan. Tetapi tahu nggak saudara, bahwa ini cerita jauh sekali. Perumpamaan ini membedakan hamba yang setia dengan hamba yang jahat. Seperti apa hamba yang jahat itu? Seperti Kain. Kain melihat mesbah adiknya Habel, dia menjadi iri. Dia nggak suka. Kenapa korban yang dibawanya asapnya ke bawah angin, sementara adiknya dia lihat mesbahnya naik tegak lurus. Dia tahu bahwa mesbahnya dia tidak diterima sama Tuhan, tapi mesbah adiknya Habel diterima oleh Tuhan. Maka lihat, si kakak ini bunuh adiknya. Itu hamba yang jahat. Di gereja bisa terjadi. Atau seperti Saul kepada Daud. Apa yang terjadi? Dia iri hati kepada Daud. Atau seperti si sulung. Ketika si bungsu pulang, dia marah. Dia gak mau masuk dalam pesta. Dia berkata kepada papahnya, kenapa kamu gak masuk? Ayo pesta, adikmu pulang. Papa ya, kepada si bungsu itu, yang pergi menghambur-hamburkan hartanya, dengan pelacur dan dengan pemabuk, habis di meja judi, pulang madakan pesta. Aku kurang apa sungguh-sungguhnya Papa? Kurang apa? Nggak pernah melanggar perintah Bapak. Sungguh-sungguhnya kurang apa? Tapi jangankan lembu tambun, anak kambing juga Papa nggak beri. Itu si sulung. Tapi saya harus tahu, dalam perumpamaan anak yang hilang itu, ada dua anak yang hilang. Si bungsu hilang keluar, si sulung hilang di dalam rumah. Dan menjadi hamba yang jahat.